Mari kita mulai saat pemeran utama kita, yang bernama Daud Campbell, sedang melamun di depan jendela. Menurut teori butterfly effect, takdir umat manusia dapat diubah oleh satu keputusan sederhana. Dengan kata lain, fenomena yang menyebalkan. Ya, setidaknya untukku, karena sampai sekarang, aku telah membuat banyak keputusan yang aku sesali. Tapi, saat dia sedang melamun, dari luar ruangan terdengar seorang perempuan yang memanggilnya. Sayang, kamu dengar tidak? Aku jauh-jauh ke sini karena tahu kamu ada di sini. Sebaiknya kamu buka pintunya. Aku sudah bertanya ke Ophelia, pemilik penginapan. Dia bilang kamu tidak punya kelas apapun hari ini. Kamu mau terus mengabaikan aku seperti ini? Oke, akan kubuat jalanku sendiri. Perempuan itu langsung menunjukkan pedang ke pintu masuk dan menghancurkan pintunya. Daud seketika panik dan langsung mencoba untuk menghentikannya. Bukannya itu melanggar aturan. Yang akan disalahkan kalau ada yang melanggar aturan itu ketua OSIS tahu? Sayangnya akulah ketua OSISnya. Tapi percuma saja, dalam sekejap pintu tersebut hancur, dan perempuan itu langsung masuk ke dalam ruangan Daud. Bukankah akhir-akhir ini kamu selalu menghindariku? Lebih tepatnya, 32 kali. Pertanyaan untukmu, Daud Campbell. Maukah kamu menikahiku? Dan saat wanita ini sedang mengobrol dengan Daud, ada seorang wanita lagi yang muncul dari jendela yang langsung menghentikannya. Kamu ini bicara apa, Putri Tristan? Tak kusangka kamu akan meminang lelaki yang sudah dipinang. Apa begitu tata krama keluargamu? Perempuan pertama yang bernama Elnora kemudian membalas. Bukankah tempat ini terlalu terang bagi asasin sepertimu? Bukankah akan ada terlalu banyak saksi? Perempuan yang berada di jendela bernama Seras. Dia kemudian menjawab dengan santai. Membunuh semua saksi mata adalah keyakinanku, Tuan Putri. Sementara itu, dikepung oleh dua wanita, Daud Campbell tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan wajah yang panik, ia berbicara. Tunggu, aku merasa tidak nyaman. Aku belum memikirkan soal pernikahan. Tapi tepat setelah dia bilang begitu, dari atas mereka menerobos atap. Wanita baru yang dipanggil Lilu muncul dan menyatakan hal yang sama dengan wanita sebelumnya. Tinggallah bersamaku. Persiapan pernikahannya juga sudah siap. Kamu tinggal ikut turun ke pelaminan denganku. Mengikuti Lilu, seorang perempuan yang bernama Yuria ikut muncul. Kurang ajar. Tuan Daud, apa yang kamu lakukan sehari-hari sampai bisa dikelilingi orang-orang sombong ini? Sebagai tunanganmu, aku tak akan tinggal diam. Disusun oleh Fëanor, yang seorang demon, kalian tidak bisa diam ya. Gerombolan wanita pencemburu, Daud Campbell itu punyaku. Dan dengan ini, total ada 5 wanita yang memperebutkan seorang pria bernama Daud Campbell. Dan itulah apa yang dialami pemeran utama kita di Mana Uang kali ini. Mari kita mulai dari awal. Jadi, bagaimana kejadiannya? Mari kita lihat. Benar, game survival yang meletakkanku dalam situasi ini disebut Sapphire Rising atau SR singkatannya. Cerita akademi yang segar untuk anak muda. Game ini memberikan sena wibu, namun karakternya familiar dan stabil. Seperti biasa, aku menyelesaikan gamenya dan melihat endingnya. Menurutku, itu seru dan memuaskan. Namun, kemudian, aku tersapu di keesokan harinya. Apa itu masuk akal? Aku kan tidak berjumpa serapah pada gamenya dan ditargetkan oleh developer semacam dewa. Aku bahkan tidak terikat dengan protagonisnya. Bagaimanapun, aku merasuki Daud Campbell. Dia bahkan tidak punya sedikit pun kekuatan dan seorang pewaris Viscount tak bernama. Dia adalah karakter ekstra kelas 3 di dunia ini. Pertanian adalah industri utama Viscounty Campbell dan juga tidak ada dungeon yang biasanya dapat ditemukan di seluruh penjuru kekaisaran. Di cutscene SR pun nyaris tidak disebutkan. Maka dari itu, putra seorang Viscount memasuki Akademi Kekaisaran adalah cerita yang menjungkir balikan dunia. Hari ini adalah keberangkatan Daud Campbell menuju Akademi Kekaisaran. Dengan sedih, ayahnya mengucapkan kata-kata perpisahan. Akhirnya kau pergi, Daud. Kau adalah kebanggaan Viscounty kita. Jaga dirimu, jangan buat masalah. Elefante adalah tempat di mana semua anak bangsawan di Kekaisaran berkumpul. Hal terbaik yang bisa kau lakukan sebagai putra seorang Viscount adalah tidak menarik perhatian. Mengerti? Dan mari kita lihat, berikut adalah status yang dimiliki oleh Daud Campbell. Semua yang dimilikinya berada di peringkat F. Bahkan dia tidak punya skill saat ini ataupun keahlian yang dikuasai. Semuanya F. Bahkan aku, seorang veteran, tidak pernah melihat stat permulaan seperti ini. Dan saat ini, Daud Campbell sedang menjalankan sebuah quest. Isi questnya adalah memasuki akademi dan ditunjuk ke suatu kelas. Berdasarkan game system, kalau mengabaikan sebuah quest, itu game over. Karena Akademi Elefante yang akan aku masuki akan jatuh dalam kekacauan. Karena kekerasan semua villain, aku tak akan melakukan apapun yang membahayakan kelangsungan hidupku.
Dan setelah mengucapkan beberapa salam perpisahan, Daud Campbell langsung berpamitan dan menenangkan ayahnya. "Jangan cemas ayah, aku akan melakukan yang terbaik agar aku tidak menarik perhatian siapapun. Aku tak akan memimpikan hal yang tak perlu tentang kenaikan reputasi Viscountcy kita. Aku juga akan menjaga nilaiku agar tetap di bawah standar." Dan begitulah setelah selesai berpamitan dia langsung pergi menuju akademi. Tapi saat dia sedang menaiki kereta, Daud Campbell terkejut dengan seseorang ia temui di bangku yang sama. "Kenapa aku berada dalam kereta yang sama dengannya?" Elnor yang haus darah. Elnor yang memiliki segulung mayat di bawah kakinya. Elnor Elinariza Latristan. Dia adalah bos terakhir di dunia ini. Dalam skenario, dia dan protagonis terus berselisih dan kewarasannya runtuh. Keberadaan Grey Demon yang tertidur melahap tubuh Elnor dan kemudian mengubahnya menjadi bos terakhir yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali protagonis yang sudah menyelesaikan pengembangan terakhirnya. Saat Daud memperhatikan Elnor, ternyata Elnor menyadari itu. "Kamu butuh dokter, raut wajahmu tampak tidak bagus." Daud dengan wajah yang cemas langsung menjawab, "Tidak, aku baik-baik saja." Kemudian sambil terus membaca bukunya, Elnore berbicara lagi. "Duke Dom Tristan terlihat sangat cemas tentang reputasi mereka. Aku duduk di sini bukannya di kelas 1, adalah keputusan yang diperhitungkan untuk menunjukkan bahwa kami dapat didekati sebagai keluarga bangsawan kelas atas. Maaf membuatmu khawatir, semua orang yang bepergian di kereta yang sama denganku membuat ekspresi yang sama." Mendengar Elnore yang berbicara panjang lebar, membuat Daud kepikiran. Dia berbeda dari yang aku ingat. Kata kunci yang digunakan untuk mendeskripsikan Elnore adalah meritokrasi, perfeksionis, dan berani. Apa arti dari sisi sensitifnya ini? Saat dia sedang melamun, Elnore kembali bertanya kepada Daud, "Kenapa kamu tidak menjawab? Apa kamu penasaran tentang hal lain?" Daud langsung saja berterus terang, "Tidak, bukan apa-apa. Kau ternyata baik." Mendengar itu, Elnore langsung bertanya, "Ternyata kamu mendengar hal buruk tentangku? Apa mungkin kita pernah bertemu sebelumnya?" Dan begitulah mereka terus mengobrol. Dan saat kereta sedang berjalan, tiba-tiba saja sebuah batu besar menghampiri kereta mereka. Daud yang melihat hal itu bergerak mendekati Elnora. "Ketua OSIS, maaf." Ia langsung memeluk Elnora untuk menghindari serangan batu besar tersebut. Armor Recognition and Creation for Adult Skeletons. Elnore punya itu di dirinya setiap saat. Aku tidak bisa selamat dari ini dengan semua stat F-ku. Dengan memanfaatkan armor tersebut, mereka berhasil selamat. Elnore langsung menyadarkan Daud yang menundukinya. "Bisakah kamu pindah? Kamu berat." Menyadari hal itu, Daud langsung malu dan meminta maaf kepada Elnore. Tapi Elnore tidak mempermasalahkannya. "Tidak apa-apa, kamu melakukannya untuk menyelamatkanku. Yang pertama kalinya aku didekati oleh seorang lelaki dengan sangat berani. Tapi terima kasih, aku mengerti niatmu, jadi jangan minta maaf. Namamu siapa?" Daud langsung menjawab, "Daud Campbell." Dan Elnore pun membalas, "Daud Campbell. Baiklah, aku tidak akan melupakannya. Aku akan membalas kebaikanmu nanti." Saat mereka sedang mengobrol, Daud mendapatkan beberapa pemberitahuan dari sistem. "Anda telah mendapatkan perhatian seorang villain. Syarat untuk special gift telah terpenuhi. Anda menerima skill Desperate Survival dan Deadly Charm." Setelah kejadian itu, beberapa kereta dengan petugas medis di dalamnya langsung menyelamatkan dan mengobati mereka yang terluka. Sambil melanjutkan perjalanan, di dalam kereta yang baru, Daud berpikir, "Pantas saja aku tidak bisa menemukan syaratnya apapun yang aku lakukan." Di Viscountcy Campbell, lupakan tentang sifat jahat. Sulit untuk menemukan orang yang netral di tempat yang penuh kebahagiaan begitu. Tentu saja gift ini tidak terbuka. Apa sebaiknya kuperiksa aku dapat apa? Berikutnya deskripsi dari skill yang didapatkan oleh pemeran utama kita. Skill, Desperate Survival. Rank, tanda tanya. Stat Anda meningkat di saat yang diperlukan. Skala efek bergantung pada bahaya. Kemudian, skill, Deadly Charm. Rank, tanda tanya. Lebih mudah untuk mendapatkan ketertarikan dari orang yang memiliki sifat jahat. Semakin ekstrim situasinya, semakin kuat efeknya. Setelah melihat apa yang dia dapatkan, Daud menyimpulkan, Desperate Survival pasti akan berguna saat pertempuran dan membantuku untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Deadly Charm. Apa aku boleh punya ini? Sifat jahat. Cutter di game ini yang punya sifat jahat. Seorang warrior gila bertarung. Sword Godzilla yang menambah siapapun yang berada 3 langkah di dekatnya. Assassin kasar yang membunuh siapapun kalau mau dibayar. Mage Genius yang indranya tumpul terhadap segala hal. Mereka semua manusia menjengkelkan. Tapi sekarang tidak apa-apa kan? Penting bagiku untuk mendapatkan skill yang bisa membantu kelangsungan hidupku. Yang menurutku aneh adalah label rank dari skillnya adalah tanda tanya. Meski aku veteran SR, aku belum pernah lihat itu. Apa artinya itu? Tidak berselang lama, akhirnya Daud sampai pada tempat tujuan. Dia langsung memasuki aula utama dan mendengarkan penyambutan dari orang yang berdiri di podium.
Terlepas dari insiden yang sangat disayangkan, aku berterima kasih pada semuanya karena telah datang dengan selamat. Anak-anak baru tahun ini luar biasa. Sementara pidatonya sedang berlangsung, Daud malah membayangkan apa yang dikatakan oleh seseorang yang mengobatinya saat di kereta. "Murid, ku dengar kau yang berkendara dengan Putri Tristan. Kau adalah putra Viskon tanpa koneksi kan? Aku alumni Elfante dan juga berasal dari keluarga bangsawan tanpa nama. Kau pikir kebetulan kalau ada batu besar menggelinding ke arah keretamu dari sekian banyak kereta lainnya? Dukdem Tristan punya banyak musuh. Akan lebih baik kalau kau menghindari dia mulai sekarang. Kau akan terluka kalau kau bergaul dengan bangsawan kelas atas." Dan itulah yang dipikirkan saat ini oleh Daud. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, beberapa orang memanggilnya. "Daud Campbell, dasar brengsek, kenapa kau bengong saja? Semua orang sudah membentuk pasangan hati tadi kecuali kau. Lawanmu sudah ditentukan secara otomatis." Mendengar hal itu, Daud langsung bergegas menghampiri dan bertanya, "Maafkan aku, siapa lawanku?" Saat dia sedang bertanya, lawannya muncul dan langsung menyapanya. "Halo, apa kamu butuh bantuan?" Saat melihat siapa yang menyapanya, Daud kaget. Elia Krixanax, orang jenius terbaik di dunia. Di masa depan dia akan jadi pahlawan Sevia Rising. "Apaku akan baik-baik saja? Sebelum kita lanjut pertarungan, kita ke tempat lain dulu di mana Elnora datang ke ruangan itu dengan baju yang berlumuran darah. Saat dia datang, seseorang yang duduk di depan meja bertanya kepadanya, "Ada banyak yang ingin kutanyakan. Tapi dari mana saja kamu?" Elnora menjawab, "Mengurus beberapa hal." Perempuan yang memakai kacamata tersebut lalu meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan. Semua orang kemudian menurut dan keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Elnor dengan si kacamata. Si kacamata langsung bertanya, "Apa ada yang mati?" Elnor menjawab, "Cuma 12 orang. Mereka dikirim untuk membunuhku. Mereka melempar batu ke kereta akademi dan mencoba untuk mengaburkannya sebagai kecelakaan biasa. Aku mengetahui identitas mereka. Dan kebetulan aku di dekat situ, jadi aku bunuh saja mereka." Si kacamata lalu berkata, "Harusnya kamu menyerahkan urusan itu kepada sekolah saja." Elnor kemudian menatap si kacamata dengan tajam sambil menjawab, "Terlalu lama. Atau kamu berharap aku bisa sesempurna orang-orang lain, bahwa aku ini bisa memaafkan orang-orang yang mencoba membunuhku?" Si kacamata tidak membahas masalah itu lebih lanjut karena sudah tahu hasilnya. Dia kemudian memberitahu sesuatu kepada Elnora. Oke, tapi ganti baju dulu sana. Duel ujian masuknya sedang berlangsung. Kalau kamu berangkat sekarang, maka kamu akan sempat menonton Elia, sang jenius ulung itu. Elia Krixanax dan Daud Campbell. Siapa orang ini?" Mendengar nama itu, Elnora langsung menyahut. "Daud Campbell." Si kacamata menjawab, "Iya, dia. Kenapa kamu bisa kenal dengannya?" Padahal orangnya mediocre, Elnor hanya tersenyum kecil kepada si kacamata. Oke, kembali ke lapangan ujian. Saat ini, Daud sedang berhadapan dengan jenius Elia. Dari pinggir lapangan, murid yang lain menyorakinya. "Majulah anak desa, sampai kapan dia bisa bertahan?" Murid-murid yang lain menyorakinya sambil mengatakan ejekan. Sementara Daud sendiri sedang kebingungan. "Statku sangat buruk. Begitu aku kena serangannya, aku bisa mati seketika. Jadi, mungkin ini bisa membantuku. Situasi ini berbahaya kan? Aku akan menggunakannya. Aku yakin para villain yang akan kulawan ada di antara mereka. Kalau aku bisa bertahan, maka aku mungkin bisa menarik perhatian mereka." Itulah yang Daud pikirkan. Dan saat dia sedang berpikir, Elia bertanya kepadanya, "Hei, jujur saja padaku. Kamu sangat lemah ya?" Ternyata benar. "Awalnya aku ingin menghajarmu, tapi kalau begini..." Mendengar apa yang diucapkan Elia, membuat Daud penasaran dan bertanya, "Menghajarku? Kenapa?" Elia langsung menjelaskan, "Kamu orang yang dekat dengan si Tristan itu kan? Aku benci dia. Bukan hanya dia, tapi sekeluarganya. Mereka itu seperti sekumpulan demon." Mendengar pernyataan itu, Daud berpendapat, dia berani juga. Tapi dia tidak salah. Kalau dari ceritanya, dia memang punya dendam terhadap keluarga Tristan. Aku paham soal drama keluarga mereka. Daud kemudian langsung memberi penjelasan singkat. "Tapi aku cuma sekamar dengannya." Elia lalu menjawab, "Tapi kamu mengingatkanku padanya. Kamu membuatku kesal. Makanya aku tadi ingin menghajarmu. Tapi apa kita berpura-pura saja?" Mendapati tawaran itu, Daud langsung berpikir, sebenarnya tawarannya itu sangat menggiurkan. Tapi kalau aku tidak bisa bertambah kuat dalam 2 hari, maka nyawaku akan terancam. Satu-satunya caraku bertahan hidup adalah dengan menarik perhatian mereka di sini. Setelah berpikir begitu, Daud langsung menolak itu. "Sepertinya kau bisa serius, aku agak menyukainya." Setelah mendengar itu dari mulut Daud, Elia langsung serius. "Jangan bercanda," Daud lalu menjawab sambil memegang pedangnya. "Seserius kebencianmu padanya." Elia akhirnya menanggapi hal itu. "Oh ya, kalau begitu, jangan sampai menyesali keputusanmu." Saat Elia mulai serius, skill Deadly Charm mulai aktif. Deadly Charm aktif. Sang villain akan merasa sangat tertarik pada Anda. Anda telah mendapatkan sebuah hadiah.
Saat ini, Elia langsung menerjang dengan serangan cepatnya, membuat pedang kayu Daud langsung patah. "Oh, kamu berhasil menghindarinya. Jadi kamu tidak selemah itu. Kalau begitu, aku akan menambah kekuatan." Setelah bilang begitu, Elia langsung memasang kuda-kuda. Dan tepat saat itu juga, sistem mendeteksi bahaya. Situasi berbahaya terdeteksi. Mara bahaya mengancam nyawa. Desperate Survival aktif sebagai X-Rank. Setelah mengetahui skill tersebut aktif, dengan rasa takut, Daud langsung menggunakan tinjunya untuk menyerang Elia. Saat itu Daud berpikir, X-Rank, bukankah itu rank tertinggi? Dan saat dia sadar, Elia yang terkena pukulannya langsung terbang jauh dengan keras. Dia dan semua orang yang ada di sana terkejut melihat apa yang terjadi sekarang. Dan dengan pukulan itu, Daud berhasil mengalahkan Elia. Sementara itu, di sebuah gedung yang lain, ada beberapa orang yang mengamati pertandingan tersebut. Seorang yang dipanggil Conrad langsung mengutarakan pendapatnya. Kemungkinan pertama, si Daud itu adalah penipu ulung. Kalian sendiri pasti tahu, kalau sebelum duel ini dia sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi serangan itu sangat nyata. Maksudku, tidak ada orang di Elefante yang akan selamat dari serangan itu, termasuk diriku. Presentasi menangnya melawan sang warrior masa depan, Elia Krixanax, adalah 0%. Tapi entah melalui narkoba atau alat khusus, pokoknya sebuah metode khusus, dia berhasil meningkatkan kemampuannya secara sementara. Kemungkinan lainnya adalah dia adalah orang jenius. Dalam pertemuan itu, ada seorang perempuan berambut biru, ikut berpendapat mengenai pertandingan Daud dan Elia. Tapi kita tidak bisa menerima kemenangannya begitu saja. Margrave Kendrick, sponsor Elia, tidak akan tinggal diam. Tapi, akademi akan kehilangan seorang murid berpotensial tinggi kalau kita mengabaikannya. Kalau dia memang penipu, maka kita pasti akan segera mengetahuinya. Jadi, kita tunggu saja. Conrad bertanya, "Apa maksudmu?" Wanita ini menjawab, "Ada banyak murid baru yang menarik tahun ini. Saking uniknya, mereka butuh penanganan khusus. Kalau murid ini memang sehebat ucapanmu, maka aku yakin dia bisa berguna." Dan kita berlanjut ke Daud. Saat ini dia sedang di ruangannya melihat berita tentang dirinya yang sudah tersebar. Beritanya sama gilanya ya, baik di game maupun sekarang. Dan saat ini juga, dia sedang melihat pemberitahuan yang disediakan oleh sistem. Daud menerima banyak poin dari orang-orang yang tertarik kepada Daud, termasuk Elnor. Jadi levelnya curiosity, interest, lalu trust, dan poin yang kuterima bisa kupakai di point store. Skor tertinggi ada di Elnor. Tapi kenapa bos terakhir yang harusnya tidak tertarik padaku, tiba-tiba sangat tertarik begini? Daud lalu menerima sebuah pemberitahuan hadiah yang dia dapatkan. Anda telah menerima hadiah Elnor. Anda mendapatkan trait Tristan Sword Technique. Daud sangat senang mendapatkan hadiah itu. Teknik dari keluarga Tristan yang terkenal akan swordsman mereka. Hoki sekali. Masalahnya, keluarga itu terlibat dengan para demon. Yah, bodoh amat. Tapi kenapa dia ada di sini? Saat Daud sedang melihat-lihat sistem, dia mendapati Elia Krixanax ada di daftar tersebut. Hadiah itu hanya untuk para villain dan ketertarikan positif terhadap diriku, tapi dia bukan keduanya. Dan saat dia sedang berpikir, Elia datang mengetuk pintunya. Apa ini kamar Daud Campbell? Aku Elia Krixanax. Apa boleh aku masuk?" Mendengar kehadiran Elia, itu membuat Daud sangat kaget. Kenapa dia kemari? Lebih baik aku tutup mulut dulu. Tetapi Elia tidak berhenti di sana. Dia kemudian berbicara lagi. Anu mas, aku tahu kamu ada di dalam. Kalau kamu tidak menjawab, maka aku akan menghancurkan pintu ini." Mendengar apa yang akan dilakukan oleh Elia, dengar spontan Daud berteriak, "Apa kamu sudah gila?" Setelah memastikan bahwa Daud ada di dalam kamarnya, Elia berbicara lagi. "Jadi, kamu memang ada di dalam. Apa kamu bisa buka pintunya? Ada yang ingin aku bicarakan." Hanya saja, aku ingin mendekatkan diri denganmu." Elia bilang begitu dengan wajah yang tersipu malu di balik pintu. Dan sepertinya, Elia tidak bisa masuk ke kamar Daud. Saat ini dia sedang berjalan pulang. Dalam perjalanan itu, dia terus menggerutu. Seharusnya dia nurut saja. Kaku sekali sih, aku tidak tahu bagaimana caranya berteman dengan pria. Dan saat dia sedang melamun, tidak sengaja Elia bertabrakan dengan Elnor. Elnor langsung menyapanya. "Oh, seharusnya kamu lihat-lihat kalau jalan. Apa kamu baik-baik saja?" Elia terkejut saat melihat siapa orang yang dia tabrak. Dia langsung mengingat kejadian di masa lalu yang telah dia alami. Wajah menjadi pucat dan tubuhnya gemetaran, serta tangannya langsung memegang pedang yang ada di pinggangnya. Saat Elia sedang menatap Elnor, dia berpikir, "Aku meraih pedang karena instingku. Apa aku bisa mengalahkannya dengan levelku saat ini? Elnor Tristan. Tapi seharusnya dia melihat tanganku, bukan? Kenapa dia bahkan tidak bereaksi?" Saat Elia sedang berpikir,
Elnor meminta barangnya untuk dikembalikan. Elia langsung saja mengembalikan benda yang dia pegang. Dan saat akan pergi dari sana, Elia memberitahu Elnor, belok kanan setelah lorong ini untuk pergi ke kamar Daud. Mendengar hal tersebut, Elnor menghentikan Elia dan bertanya dengan wajah yang serius. Tunggu, bagaimana bisa kamu tahu di mana kamarnya? Selama ini aku yang selalu ada di sampingnya. Untuk apa? Elia merasakan ada ancaman dalam pertanyaan tersebut. Kenapa dia tiba-tiba mengecam begitu? Elia lalu menjawab, karena kami berteman di antara murid baru lainnya. Elnor lalu menjawab dengan tatapan yang tajam. Dilarang, kamu tidak lagi diperbolehkan mengunjungi kamarnya. Elia merasa aneh dengan perkataan Elnor. Elia lalu bertanya lagi, maaf, tapi hubungan apa yang kamu miliki dengannya? Ketua OSIS? Sambil berjalan pergi, Elnor menjawab, dia bukan apa-apa bagiku. Tapi pastikan kamu ingat apa yang aku katakan padamu. Mendengar perkataan itu, Elia menjadi semakin penasaran. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Kalaupun hanya untuk informasi, sebaiknya aku terus mendekati dia. Dan hari itu pun berlalu. Keesokan harinya, semua murid berkumpul kembali. Penempatan kelas, ujian dari Akademi Elefante, didesain untuk menganalisa dengan teliti seluruh aspek dari muridnya. Muridnya dibagi ke dalam grup setelah duel 1 lawan 1. Dan karena aku berhasil mengalahkan kandidat warrior, aku ditaruh ke grup level tertinggi. Semuanya terlihat begitu bangga, dan hanya aku yang terlihat khawatir. Masalah paling besarnya adalah gadis ini. Aku kemarin menjauh darinya, tapi dia malah satu grup denganku. Interest meningkat lagi. Ada apa ini? Saat Daud melihat status Elia, ternyata level ketertarikannya meningkat lagi. Kemudian dia mengingat sesuatu. Kalau dipikir-pikir, ada snack dan surat yang dikirim untukku semalam. Jadi, dia mengutipku sekarang. Kenapa semua ini terjadi padaku? Untuk sekarang, fokus ke ujian saja. Seharusnya tidak terjadi apa-apa, karena ini bagian dari skenario utamanya. Tapi sebuah kejadian mengejutkan Daud lagi. Karena Elnor berdiri di hadapannya dan memberikan sambutan. Senang bertemu dengan kalian, aku Elnor yang bertanggung jawab atas ujian ini. Daud menatap Elnor dan bergumam. Apa? Tidak mungkin ini kebetulan. Event Elnor memang seharusnya terjadi hari ini. Tapi kenapa dia malah bertanggung jawab dalam ujian ini? Pasti akan aneh kalau tidak terjadi apa-apa sewaktu ujian. Saat dia sedang berpikir, Elnor langsung mengajak para murid ke suatu tempat. Mari kita pindah ke area ujian terlebih dahulu. Aku akan menjawab pertanyaan begitu kita sampai di sana. Dan begitulah, mereka langsung bergerak menuju tempat ujian yang akan dilaksanakan. Sesampainya di sana, Elia langsung bertanya kepada Elnor, "Hei, kamu bilang akan menjawab pertanyaan begitu sampai di sini kan? Kalau begitu, apa ini bagian dari ujiannya?" Mendengar obrolan mereka, Daud sudah mengetahui jawabannya. Sepertinya aku bisa menjawab itu. Pintu masuknya telah ditutup dan listriknya juga mati. Ini adalah jebakan, bukan ujian. Dan saat dia melihat notifikasi sistem, di sana tertulis tentang apa yang harus dilakukan Daud. Informasi karakter Elnor. Event mengikuti upaya pembunuhan. Asasin yang selamat masih mengincarnya. Lindungi individu ini. Sementara dia sedang berpikir, model yang lain juga menyadari sesuatu yang aneh. Lampunya baru saja mati. Kalau seseorang menjawab, mereka akan mengurusnya, jadi tak perlu khawatir. Sebaiknya kita bergerak, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di sini. Dan saat ini, Daud sedang memperhatikan keseluruhan anggota yang ada di ruangan tersebut. Tunggu, kalau aku lihat sekarang, mereka ini anggota utama dari parti karakter utama. Kalau aku tak salah ingat, skenarionya ini adalah tempat di mana mereka semua bertemu. Jadi, orang-orang di ruangan ini bagian yang sangat penting dari ceritanya. Dan saat semua orang sedang berdiskusi, Daud mengatakan sebuah pendapat dan meminta mereka untuk pindah dari sini. Sepertinya aula pusat adalah tempat yang paling masuk akal untuk berpindah. Pasti ada equipment dan persediaan darurat di sana. Lebih pentingnya lagi, areanya luas. Akan lebih mudah untuk bertahan diri melawan serangan mendadak di sana daripada di ruang sempit ini. Kalian berdua pasti merasakannya juga, Ketua dan Elia. Bukan hanya kita di sini. Dan aku akan tetap di sini. Elia menanyakan kenapa dia berkata seperti itu. Kenapa? Tempat ini sangat jauh dari aula pusat. Daud menjawab, karena perlu. Aku tidak bisa bilang sekarang, tapi ini penting. Nanti akan aku jelaskan. Dan setelah bilang begitu, semua murid akhirnya percaya dan menuruti saran Daud. Semua orang pergi, Daud kemudian berjalan-jalan sendirian sambil berpikir. Akhirnya berhasil. Mungkin mengalahkan Elia menambahkan kredibilitas aku. Aku hanya perlu bersembunyi sampai event ini berakhir. Lagi pula target pembunuhannya kan Elnor, jadi seharusnya mereka tak akan menggangguku. Aku pergi saja ke pojokan yang sunyi dan membuang-buang waktu. Tapi sialnya, saat dia akan bersembunyi ke tempat paling sunyi, ada orang jahat yang memanggilnya. "Hei, kau di sana? Aku di sini untuk memperbaiki masalah. Bisa tidak kau membantuku? Mataku tidak bisa melihat di kegelapan." Saat Daud melihat orang itu, sistem memberikan peringatan. Situasi berbahaya terdeteksi. Sementara dia bertemu dengan seorang penjahat. Di tempat murid-murid yang lain, mereka juga sedang diikuti oleh beberapa orang asasin. Salah seorang di kelompok mereka bertanya kepada Elia,
Hei, Elia, apa menurutmu Daud akan baik-baik saja sendiri? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Elia kemudian menjawab, dia pasti punya rencana entah apapun itu. Sepertinya ada yang akan terjadi pada kita juga. Di sini Elia sudah mengetahui bahwa mereka telah dikepung oleh para asasin. Sementara itu, Daud sedang bersama penjahat. Penjahat itu bergumam dalam hatinya, sambil memperhatikan Daud. Sistem memberikan peringatan, situasi berbahaya terdeteksi. Parti lanjutan sudah berhasil mengalahkan wanita iblis itu. Tapi itu hanya jika aku ada di tempat. Bahkan orang ini bisa ditipu dengan mudah. Seorang asasin profesional seperti diriku bisa menilai level seseorang hanya dengan mengamati gerakannya. Orang ini benar-benar seorang pemula. Aku bisa main-main dulu sebelum membunuhnya. Aku akan mengambil tubuhnya dan membunuh Lady Tristan. Asasin ini tersenyum saat mengatakan hal tersebut, dan seketika langsung membongkar penyamarannya di hadapan Daud. Sepertinya ini sudah saatnya aku memberimu hadiah. Tapi, bukannya takut, Daud malah bersikap biasa saja dan kemudian berbicara kepada si asasin. Oh, syukurlah. Seperti dugaan, ternyata itu kau Hasmet. Jika ada orang yang lebih kuat, aku pasti akan berada dalam bahaya. Sungguh aku merasa lega. Cara mau berjalan kau sama seperti orang lama yang aku kenal. Hasmet saat mendengar itu menjadi kesal. Apa yang sedang dia bicarakan? Aku kehabisan kata-kata. Tapi dia tetaplah orang yang lemah. Aku akan membunuhnya secara langsung. Kan begitulah Hasmet langsung bersiap untuk membunuh Daud. Sebelum ke pertarungan ini, kita akan membahas dulu apa yang terjadi pada kelompok yang berada di bagian depan. Pada kelompok bagian depan, para murid bekerja sama untuk mengalahkan asasin yang menyerang mereka. Begitu juga dengan Elnor. Dia berhasil mengalahkan 4 asasin sekaligus hanya dengan dirinya sendiri. Setelah berhasil mengalahkan para asasin yang menyerangnya, Elnor langsung menghampiri salah satu dari mereka dan bertanya, "Apa masih ada yang lain selain kalian? Kalau kau tak mau menjawab, akan kupatahkan lehermu." Hasmet of the Crescent Moon? Dia ada di bangunan ini atau malah ada di sini? Asasin itu menjawab, "Aku tidak tahu itu." Tapi karena jawaban itu, Elnor langsung menyerang asasin itu dan menginjaknya di atas tanah dengan keras. Dan bertanya sekali lagi, "Apa asasin itu masih ada?" Setelah diperlakukan seperti itu, akhirnya pasien tersebut menjawab, "Ya, dia datang bersama kami." Elia yang melihat tindakan tersebut bertanya penasaran, "Kenapa harus sampai sejauh itu?" Elnor sambil menginjak asasin tersebut lalu menjawab, "Mereka mencoba untuk membunuhku." Hasmet of the Crescent Moon adalah asasin yang bisa mengambil wajah seseorang setelah membunuhnya. Kira-kira siapa target paling mudah yang mungkin dia incar di sini sekarang? Elia kemudian menyadari sesuatu. Mungkinkah orang bernama Daud yang menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk musuh yang kuat? Mereka adalah asasin yang mengincarmu? Kenapa dia sampai sejauh itu? Apa sebenarnya hubunganmu dengan dia? Dengan sikap dinginnya, Elnor menjawab, "Sudah aku bilang, kami bukan apa-apa. Sejauh yang aku tahu, setidaknya begitu." Dan kembali lagi ke pertarungan utama Daud melawan Hasmet. Situasi saat ini, Hasmet berhasil dihajar habis-habisan oleh Daud. Setelah terus dihajar, Hasmet berkata dalam hatinya, "Aku adalah asasin profesional. Guardian Soul dimaksudkan menjadi barirah dari non-slashing. Hal itu hanya bereaksi terhadap senjata. Jadi kenapa ada di tempat ini? Sekolah ini adalah suatu tempat yang kuno dan misterius. Jadi mungkin memang masuk akal. Yah, itu tidak penting karena asasin adalah senjata itu sendiri. Tapi kenapa? Saat dia sedang berbicara begitu, Daud berhasil menyerangnya dan membuatnya terpojok. Dan setelah melihat serangan yang dilakukan oleh Daud, Hasmet mengenali gerakan tersebut. Tristan Sword Technique, sepertinya aku salah mengejar orang. Dan saat Daud berhasil mengalahkan Hasmet, Deadly Charm langsung aktif. Deadly Charm telah diaktifkan. Musuh terganggu dengan rencana detail Anda. Sementara itu, Hasmet bertanya kepada Daud, "Jadi ternyata kau yang malah memancingku. Siapa kau?" Tapi Daud tidak menjawabnya. "Sepertinya kau tidak mau menjawabku. Baiklah, bunuh saja aku." Daud kemudian menjawab perkataan yang ini, "Aku tidak berniat membunuhmu. Sebarkan kata-kata untuk tidak mendekati Lady Tristan. Dan juga katakan, kalau asasin sehebat dirimu hampir mati." Daud mengatakan hal tersebut karena dia tahu tentang masa depan karena dia telah mengalami game ini. Aku tidak tahu siapa yang membuat permintaan. Tapi ini rasanya mereka tetap akan berusaha. Jika itu terjadi, peluang Grey Demon milik Elnor dilepaskan akan meningkat. Untuk sekarang, coba untuk menurunkan kemungkinan itu dari awal. Saat dia sedang berpikir, Hasmet bertanya lagi, "Dan bagaimana jika aku kembali setelah ini?" Dengan tatapan mengancam, Daud mengingatkan, "Cobalah sekali lagi. Karena aku juga akan melindungi dia selanjutnya." Hasmet semakin penasaran.
apa Lady Tristan memang sangat penting bagimu? Daud menjawab, katakan saja begitu. Dan saat dia menjawab hal tersebut, pemberitahuan beruntun muncul. Pemberitahuan itu berisikan tingkat ketertarikan seorang Phileim meningkat signifikan. Dan saat dia melihat ke arah belakangnya, ternyata Elnor sudah ada di tempat tersebut. Dan begitulah, semua murid yang ada di sana berhasil selamat dari percobaan pembunuhan para asasin tersebut. Mereka berhasil kembali ke Akademi Elfante. Di ruangan terpisah, Elnor sedang bersama guru berkacamata. Kali ini si kacamata sedang mengeluh. Astaga, semuanya kacau. Aku mengerti alasan dibalik kemarahan kanselir. Tapi kenapa dia ingin langsung mengejar pelakunya? Pekerjaanku sudah sangat menumpuk. Internal akademik ini terlalu kacau. Bisa dikatakan ada mata-mata di sini mengingat rute dan waktu percobaan pembunuhannya. Elnor, aku yakin manuver politis yang menyerangmu sudah sering terjadi. Tapi karena mereka sudah mencoba 2 kali, orang yang ingin membunuhmu pasti benar-benar ingin melihatmu mati. Sambil melamun, Elnor hanya menjawab, begitukah? Sementara si kacamata kembali menjelaskan, iya, insiden ini terasa berbeda. Siapapun pelakunya, aku yakin mereka akan mengulanginya. Dan orang-orang yang bersamamu juga diberi hadiah. Meski begitu, mereka berhasil dikalahkan tanpa korban jiwa. Masalahnya ada di Daud Campbell. Hanya dia yang tidak diakui. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menerima hadiah. Tapi dia tetap menolaknya. Rasanya seperti dia sengaja menjauh dari pengawasan tim akademik. Kali ini juga sama, Elnor menjawab singkat, begitukah? Si kacamata kali ini merasa kesal. Aku akan memukulmu kalau kamu bilang begitukah sekali lagi. Dan Elnor malah melakukannya lagi. Seketika si kacamata langsung melemparkan botol tinta yang ada di dekatnya sambil berteriak, apa masalahmu sih? Sambil menangkap botol yang dilemparkan, Elnor menjawab, apa maksudmu? Kacamata kemudian berkata lagi, kamu seharian ini selalu melamun. Kenapa kamu tidak bisa fokus? Aku tidak tahu masalahmu, tapi kalau kamu tidak memberitahukannya padaku, maka aku tidak akan membantumu. Elnor kemudian menjawab dengan singkat. Rasanya aku mulai tertarik pada seseorang. Mendengar itu si kacamata kaget. Apa? Siapa? Elnor menjawab dengan malu. Kubilang ada orang yang mulai kuminati dan kamu baru saja mendiskusikannya. Si kacamata bertanya, Daud Campbell? Di ruangan tersebut, si kacamata kembali memastikan. Daud Campbell? Tunggu, kamu suka anak desa itu? Elnor menjawab, belum sampai situ. Mendengar jawaban tersebut membuat si kacamata semakin terkejut. Belum, aku tidak tahu apa yang membuatmu tertarik padanya, tapi apa yang akan dikatakan Archduke Tristan kalau dia sampai tahu ini? Elnor menyimpan tinta itu sambil menjawab, Pak tua itu pasti akan mengamuk, dan aku tidak menyukainya. Si kacamata langsung memigiti kepalanya karena pusing. Pokoknya, bagaimanapun juga, dia bersikap lemah lembut padamu kan? Dia mungkin punya niat jahat. Kamu harus lebih berhati-hati sebagai nona dari keluarga Tristan. Elnor dengan tenang menjawab, itu benar. Tapi, aku tinggal mengujinya. Aku tinggal mengawasinya dari dekat. Dan begitulah keputusan yang dibuat oleh Elnor. Sementara itu, Daud di kamarnya sedang membaca sebuah laporan. Dalam laporan itu tertulis, sayangnya, Daud Campbell, kami tidak bisa memberitahukan kelasmu. Tema akademik sedang bekerja mengerjakan sebuah proyek. Silakan nantikan beritanya. Sambil tiduran, dia menanggapi surat tersebut dengan tenang. Apa ini? Tapi saya tidak mau mengharapkan apa-apa. Lempar aku ke kelas usang dan lupakan sajalah aku. Tapi, berdasarkan peraturannya, bukankah aku harusnya ditempatkan di special class sama seperti partinya Elia? Kenapa mereka mengecualikanku begini? Dan saat itu dia sedang mengecek hasil pada sistem. Sebuah pemberitahuan akhirnya muncul. Main quest pertama telah selesai. Ada informasi baru yang ditambahkan. Selesaikan insiden yang akan terjadi saat upacara penerimaan murid baru. -3. Hadiah, material equipment eksklusif. Setelah menerima pemberitahuan itu, Daud memikirkan sesuatu. Upacara penerimaan murid baru adalah acara di mana kelas sang protagonis ditentukan. Baik itu archer, warrior, mage, priest, dan sebagainya. Kelasmu akan ditentukan berdasarkan fokus yang kau tuju. Seperti halnya Elia yang menggunakan pedang. Aku juga akan menggunakan build yang fokus pada kekuatan. Dengan gitu, aku bisa mendapatkan material equipment eksklusif yang cocok. Masalahnya adalah, bos terakhir, sang protagonis dan main quest, secara bersamaan, pasti akan terjadi sesuatu sebentar lagi. Dan saat dia sedang pusing memikirkan hal-hal tersebut, sebuah notifikasi muncul dan mengejutkan Daud. Hadiah Elnor. Anda mendapatkan 1 skill duplication pass. Anda bisa meniru salah satu skill dari target. Daud sangat senang saat mendapati notifikasi tersebut. Sial, apa-apaan ini? Meniru sebuah skill? Itu terlalu bagus. Aku bisa meniru skill sang bos terakhir? Aku tidak boleh menyia-nyiakan ini. Dia memang murid terbaik di akademi ini. Tapi sama seperti sang protagonis Elia, si Elnor juga bisa berkembang. Dia akan mendapatkan banyak skill cheat nanti. Jadi aku tidak perlu menggunakan skill duplication sekarang. Sekarang aku akan bersiap menghadapi event yang akan terjadi dalam 3 hari. Untungnya, aku tahu hal yang bisa membantu keselamatanku. Dan setelah bilang begitu, pada malam hari, Daud keluaran dari kamarnya dengan menyelinap ke suatu bangunan.
Terlihat di sana seperti sebuah gudang penyimpanan yang kumuh. Dan tanpa berlama-lama dia langsung memasuki gudang tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam, ia langsung mencari-cari sesuatu di tumpukan barang yang ada di sana. Nah, saatnya melihat-lihat, aku sudah menemukan yang lain. Tapi item terpenting, akhirnya ketemu. Ultima of Divinity, sebuah pembakar lupa yang mengandung kekuatan kuno 1000 tahun yang lalu. Bagus, aku sudah mendapatkan semua hal yang aku butuhkan. Tapi saat dia berhasil menemukan item terakhir yang dicari, itu bukan barang-barang lama, itu langsung runtuh. Dan saat itu, tumpukan barang itu runtuh, ada seorang wanita yang terjatuh ke dalam pelukan Daud. Daud kaget melihat keberadaan yang dia kenali itu. Yuria Greyhunter, bos di chapter kedua. Dia dijuluki sebagai Cursed Sword Goddess. Item yang kuambil itu awalnya miliknya. Jadi ternyata dia sering tidur di sini. Dan saat dia sedang berpikir, Yuria terbangun serta langsung menghilang dari pangkuannya. Sistem juga memberitahukan notifikasi bahaya. Situasi berbahaya terdeteksi. Mara bahaya mengancam nyawa Anda. Desperate Survival aktif di X-Rank. Daud mencoba untuk meminta maaf kepada Yuria. Akan tetapi, Yuria sudah tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menyerang Daud saat itu juga. Daud Campbell langsung mulai bergerak menghindari serangan-serangan yang dikalahkan kepadanya. Dia juga menjelaskan kepada Yuria, "Ini kesalahpahaman, aku tidak berencana macam-macam selagi kau tertidur." Tetapi Yuria tidak mendengarkannya dan terus-menerus menyerang Daud. Tapi Daud tetap bersabar dan berkata dalam hatinya, "Untungnya aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menghindari serangannya, yaitu jarak 3,5 langkah. Masakan apapun dalam cerita tersebut akan terkalahkan darinya, tak peduli siapapun. Tapi sebagai gantinya, dia sendiri tidak bisa maju 1 langkah pun." Itulah mekanisme di balik kutukan Yuria. Dan seperti yang dijelaskan, pedang Yuria tidak bisa menyentuh Daud dan berhenti tepat di hadapan wajahnya. Yuria pun menarik kembali pedang miliknya. Yuria lalu berbicara kepada Daud, "Bisakah kau maju 1 langkah?" Daud bertanya, "Kenapa? Agar kau bisa memotong-motongku?" Yuria mengiyakan hal tersebut dengan wajah polosnya. Dan saat dia sedang menatap Yuria, Daud terpikirkan sesuatu. Tunggu sebentar, ini adalah asrama pribadi. Karena dia mengisolasi diri dari semua orang, bahkan staf pengajar jarang datang ke sini. Itu artinya, Daud kemudian mengeluarkan makanan yang dia bawa dan langsung menawari Yuria. "Hei, apa kau mau biskuit? Silahkan kawan, silahkan dinikmati." Tetapi, Yuria menolak tawaran tersebut. "Aku tak akan memakan trik sesimpel itu." Melihat sikap yang diberikan Yuria, Daud melempar biskuit itu dan tanpa sadar, Yuria memakannya lalu berkata, "Akan kuanggap tadi itu kesalahpahaman." Setelah memastikan itu, Daud merasa lega. Hampir saja aku mati tadi." Yuria juga mulai bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Daud lalu menjawab, "Aku diminta untuk memberimu makan. Seseorang yang ku kenal menyuruhku untuk menjagamu." Yuria bertanya lagi, "Seseorang yang kamu kenal?" Daud menjawab lagi, Iya. Jangan khawatir, saudarimu baik-baik saja di kerajaan suci. Kaisar takkan peduli mau kalian berdua mati atau hidup. Tapi, kau pasti sudah tahu bahwa kau harus diam-diam untuk sementara ini." Aku akan kembali." Daud lalu meninggalkan tempat itu setelah bilang begitu. Dalam perjalanannya, dia mengingat tentang Yuria. Yuria aslinya berasal dari kerajaan suci. Alasan mengapa dia bersembunyi di Elfante adalah karena kerajaan suci. Pedangnya Yuria dikenal sebagai evil item. Jadi, sebagai binding vessel atas pedang tersebut, dia terkena kutukan 3 langkah. Jadi sepertinya tak apa untuk memberitahukan orang sepertinya soal satu-satunya anggota keluarganya yang masih hidup. Dia pasti sedang melewati banyak hal dengan harapan yang sedikit. Keesokan harinya, Daud sedang menjalani ujian yang sudah diagendakan. Di depannya ada seorang perempuan yang sedang menjelaskan tentang tempat-tempat penting yang ada di sana. Dan setelah menjelaskan tempat tersebut, perempuan ini bertanya kepada para murid, "Kalian semua harus memilih jurusan mayor dan minor sewaktu upacara resepsi yang akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Knighthood, Engineering, Production, dan Clergy. Kalian sudah tahu mengenai 5 departemen ini kan?" Saat dia bertanya begitu, ada seorang murid yang mengajukan pertanyaan, "Apa asosiasi tribal memiliki unsur yang sama dengan kerajaan suci?" Perempuan ini menjawab, "Ya, betul. Kami mengajarkan hal yang sama dengan Furnace of Battle and the Great Temple, jadi jangan berpikir untuk berpindah, oke?" Sementara perempuan itu sedang menjelaskan beberapa hal kepada para murid, Daud malah berpikir sendiri, "Ini adalah event tutorial di mana kami mendapatkan informasi mengenai dunia ini. Tapi aku tidak boleh melewat ini. Semua usaha yang telah kutuangkan akan sia-sia." Dan saat dia sedang berpikir, ada seorang murid yang bertanya sesuatu yang penting. "Kepala asrama Ophelia, itu adalah Void Zone yang terkenal itu kan?" Ophelia menjawab, "Benar, tapi itu adalah area terlarang. Jadi kalian akan dihukum kalau kalian pergi ke sana." Tapi Daud sudah mengetahui tentang Void Zone itu. Void Zone
Itu tempat di mana sisa-sisa perang bersejarah antara surga dan neraka. Di sanalah pengirim surat dewa dan para warrior yang menerima kekuatan melawan para demon. Sudah ratusan tahun berlalu, tapi pertikaian antara energi death dan divine terus berlangsung. Area ini adalah area terpenting jika sampai para demon melarikan diri. Dan dengan begitu, Kerajaan Suci, Tribal Alliance, dan kerajaan telah membuat Golden Triangle untuk mengawasinya, termasuk Elfante dan akademi-akademi lainnya. Dan saat dia sedang berpikir tentang itu, seorang murid meminta sesuatu kepada Ophelia. Kepala asrama Ophelia, apa boleh kami melihat lebih dekat lagi? Ophelia memperbolehkannya. Berada di ujung dari pelindung perisai itu diperbolehkan. Kita akan selamat selama kita berada di dalamnya. Mendengar izin dari Ophelia, Daud merasa senang. Bagus. Sekarang rencana dari sini adalah pergi, makan siang, dan kembali. Tapi aku akan melakukan sesuatu. Angel yang diketahui dapat membalikkan gunung dan mengeringkan laut, dan Seraph, level di atas mereka, telah membuat pelindung ini. Berkat itu, akademi dapat berdiri di dekat area yang berbahaya. Dan setelah berjalan beberapa lama, mereka sudah berada cukup dekat dengan Void Zone. Ophelia menghentikan para murid. Baiklah, kita akan makan siang di sini. Disinilah Daud memulai rencananya. Dia langsung meminta izin kepada Ophelia. Apa boleh aku makan di tempat yang agak jauh dari semuanya? Aku merasa sedikit tidak nyaman di sini. Dengan perasaan cemas, Ophelia mengizinkannya. Jangan jauh-jauh, oke? Kalau tidak nanti kamu dalam masalah besar loh. Sementara Daud sedang menjauh, ada beberapa orang yang tidak menyukainya. Cih, jingan kampungan itu jadi sombong begitu dapat sedikit perhatian. Sementara itu, di tempat yang jauh dari mereka, Daud mulai rencananya. Bubuk tanduk unicorn, bulu phoenix, dan sayap coral berry. Persiapannya telah selesai. Ini adalah Ultima of Divinity Terrible Portable. Aku jauh-jauh ke sini untuk menggunakan ini agar dapat menjangkau makhluk yang bahkan hanya bisa dimimpikan oleh orang-orang biasa. Sesaat setelah dia selesai dengan semua hal itu, sebuah gerbang cahaya muncul di sana. Setelah gerbang itu sepenuhnya terbuka, Daud bisa melihat dan mendengar para angel yang sedang bekerja di dunia sana. Terlihat mereka sedang bekerja seperti para manusia biasanya. Dan saat itu, ada seorang angel yang melihat Daud. Apa-apaan manusia itu? Dia dari tadi melihat ke sini terus. Lalu salah satu temannya menjawab, "Sudah, nasib baik dia cuma diam. Daripada datang mengganggu tugas kita." Para angel pun kembali bekerja setelah memastikan bahwa Daud bukan sebuah ancaman. Saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dan langsung mengumumkan sesuatu. "Bapak-bapak, batu bata lumpur suci sudah datang. Cepat datang dan ambil." Salah satu angel yang sedang menggali lalu bertanya, "Berapa banyak jumlahnya?" Angel di mobil langsung membuka terpal yang menutupi bata itu dan menjawab, "Tak terhingga." Setelah membuka tutup itu, dia malah turun dan makan cemilan. Membuat seorang angel wanita marah. "Kenapa kamu malah makan keripik awan di sana?" Angel ini lalu menjawab, "Kau ini pengemudi. Benar? Tolong simpan energimu untuk mengemudi." Sementara itu, angel yang dilihat pertama kali oleh Daud segera memberi perintah kepada angel yang lain. "Hei, apa kalian tidak bisa melihat senior kalian yang bekerja? Cepatlah." Mendengar perintah itu, para angel langsung bekerja mengambil bata suci dari mobil. Setelah beberapa saat, sambil mengambil batu bata suci, seorang angel bertanya, "Kapten, apa kiriman makanannya masih belum sampai?" Kaptennya menjawab, "Maaf, mobil pengirimnya mandat di belakang, sedang dalam perbaikan saat ini. Tunggu saja sedikit lagi." Melihat ada masalah itu, Daud langsung menyiapkan sesuatu. Jadi, ada alasan mengapa angel tidak bisa seenaknya turun ke sana. Kalau aku mendeskripsikan angel, maka mereka itu seperti semacam militer. Mereka memang memiliki hierarki rank dan rantai kendali. Dunia lain dari game ini memiliki peraturannya sendiri. Bertemu dengan angel hanya bisa terjadi di chapter kedua, dan berinteraksi dengan angel ranking atas bisa dilakukan tak lama setelah itu. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Sesuatu yang simpel dan basic. Ternyata, Daud dari tadi menyiapkan banyak makanan. Saat ini dia langsung berucap dengan keras dengan sengaja. "Wah, selamat makan." Para angel yang mendengar itu langsung memperhatikan Daud. "Dia masih mengawasi kita dari sana. Dia bawa apa? Makannya lahap sekali. Apa kita tidak boleh minta?" Saat seorang angel sedang memperhatikan Daud yang sedang makan, dia dimarahi oleh seniornya. "Kau bahkan belum memenuhi syarat untuk turun ke sana. Apa sih yang kau ocehkan itu? Cepat dan pindahkan batu batanya." Saat Daud mendengar itu, Daud langsung memanggil angel itu. Pak Angel, tolong makan sebelum kalian lanjut bekerja. Kalau tidak, nanti kalian kecapean." Saat dia bilang begitu, makanan yang ada di hadapan Daud langsung berpindah ke dunia para angel, dan di sana mereka menerima makanan saat itu juga. Kapten mereka lalu mengajak semua angel yang bekerja di sana untuk beristirahat. Pria ini sungguh, "Baiklah, istirahat 10 menit." Para angel kemudian langsung beristirahat dan menikmati makanan yang dipersembahkan Daud. Wah, ada steak juga, sungguh selera manusia yang bagus. Sementara itu Daud yang di sana senang saat rencananya berhasil.
Hukum dunia lain berbeda dengan dunia fana, jadi satu porsi bagiku sudah lebih dari cukup bagi mereka semua. Setelah selesai makan, Angel yang ada di dekat Daud berbicara kepadanya. Kenyangnya. Sungguh kenikmatan sewaktu sedang bekerja. Hei, serahkan itu. Daud bertanya. Apa? Angel itu menjawab lagi. Thurible di sampingmu itu. Kau kemari karena mau sesuatu kan? Akan kuberkati, jadi berikan padaku. Beritahu aku apa yang kau inginkan. Tapi harus yang masuk akal. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi ekspektasimu. Mendengar tawaran itu, Daud langsung berpikir, wah, semua ini tanpa perlu negosiasi. Padahal aku sudah menyiapkan berbagai rencana negosiasi. Apa aslinya ada rute yang semudah ini? Saat Daud sedang berpikir, Angel di hadapannya mengetahui isi hati Daud. Dia berkata, kenapa kau sebaik itu dengan orang yang bukan siapa-siapa? Pasti itu yang ada di benakmu kan? Aku bisa tahu. Angel itu kemudian menggunakan kekuatannya untuk melihat Daud. Kemudian Angel itu berkata, begitu ya, pengetahuanmu banyak juga. Kau memiliki kemampuan, tapi kau selalu gagal meningkatkannya sedikit pun. Akan sungguh berguna ke depannya. Jadi, investasikanlah sekarang. Mendengar saran dari Angel itu, Daud terpikiran sesuatu. Apa? Apa yang dimaksud adalah bakat itu? Apa yang dimaksud itu loved by evil tradeku? Angel tersebut langsung menjawab, bakat itu jauh lebih kuat dari yang kau kira, walaupun cara menggunakannya itu akan ditentukan oleh dirimu sendiri. Karena itulah, kau telah ditangkap oleh monster yang keji tapi ramah. Daud mendapatkan informasi lagi yang berguna. Sialan, sudah kuduga, setelah mendapatkan Thurible, aku akan menemukan semua strategi yang ada untukku. Akan kupastikan untuk menemukan rute untuk bertahan hidup. Sementara dia sedang berpikir, Angel tadi berkata lagi, manusia biasa pasti akan langsung diam ketakutan. Tapi kau, dengan tenang, ya, mulai menyusun strategi. Begitu ya, calon orang hebat. Sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Oke, aku sudah selesai melakukan pemberkatannya. Ternyata, saat mereka sedang mengobrol, Angel tadi sekaligus melakukan pemberkatan. Mendengar sama perkataan Angel tadi, Daud jadi kepikiran. Apa yang dimaksud dengan keji tapi ramah? Dan aku, orang hebat, bukankah dia berlebihan? Saat dia sedang berpikir, Angel tadi mengucapkan sesuatu dan langsung menutup gerbangnya. Aku percaya padamu, paling tidaknya aku mengakuimu. Setelah Angel itu pergi, Daud hanya berbicara dalam hatinya. Aku bekerja keras karena aku tidak mau mati. Tetap saja, barusan itu peringatan Angel. Jadi akan kupikirkan matang-matang. Berikut adalah skill yang didapatkan oleh Daud dari Angel. Ultima of Divinity, C+. Memiliki kekuatan khusus dari makhluk suci dunia lain. Memiliki 2 skill. Asceticism, C. Gunakan sejumlah kecil mana untuk mengubah semua status tambahan untuk sementara menjadi konstitusi. Cooldown 20 detik. Dapat berkembang melalui Proof of Path. Protective Shield, C. Gunakan sejumlah kecil mana untuk membuat perisai pelindung sekali pakai dan terima efek konstitusi. Cooldown 20 detik. Dapat berkembang melalui stigmata. Setelah memahami kedua skill tersebut, Daud menemukan masalah pada dirinya. Menerima sesuatu seperti ini sejak awal cerita adalah keberuntungan yang luar biasa. Masalahnya adalah, itu hanya mimpi belaka bagi orang sepertiku yang tak punya satupun trait yang cocok. Jika aku tak bisa menggunakan mana sekarang, aku harus melakukan sesuatu untuk sementara. Itulah kenapa aku kemari. Saat ini, Daud sedang berada di depan sebuah kios. Penjaga kios itu kemudian bertanya, apa kau mendengarkan aku? Daud menjawab, aku mendengarkan. Aku dengar semuanya. Kau bilang untuk membentuk tim dengan 2 orang, bukan? Penjaga kios itu lalu bertanya, kau tahu angka 2 kan? Di mana rekanmu? Daud dengan tenang menjawab, dia akan segera tiba. Tapi penjaga kios tersebut malah mengejek Daud. Haha, siapa yang akan datang demi pria biasa saja seperti kamu? Aku bicara jujur. Lagi pula, dan saat penjaga kios gitu mengejek Daud, Elia datang ke sana dan langsung bertanya, halo, apa ini departemen penelitian monster? Daud langsung menyapanya. Halo, ucapanmu dulu tentang saling mengenal. Apa masih berlaku? Elia terdiam saat mendapatkan pertanyaan tersebut. Elia mengingat semua hal tentang Daud sebelum menjawab pertanyaannya. Elia berpikir dalam hatinya, kau sungguh luar biasa, Daud Si. Tidak ada satupun percobaanmu yang berhasil. Jadi sekarang kamu menggunakan strategi membuat mereka cemburu yang hanya pernah kudengar betapa delusionalnya bajingan gila ini. Dan tidak berlama-lama, mereka akhirnya langsung berangkat ke tempat tujuan, dungeon buatan akademi. Sesampainya di sana, Elia langsung bertanya, Master, tidak, Daud, apa Anda sungguh yakin? Dengan wajah yang polos, Daud menjawab, aku yakin, bukankah kau ingin berteman denganku? Apa kau ingat saat mencoba memukulku pada pertemuan pertama kita? Kalau kau memang ingin berteman, lakukan sesuai arahanku.
Sekarang, jam 9, totalnya 3. Elia langsung mengikuti arahan yang diberikan oleh Daud dan mengalahkan monster yang muncul. Daud terus memberikan arahan lagi. 2 lagi datang dari langit-langit. Titik lemah mereka ada di leher. Bidik tubuh mereka, jangan sayapnya. Sambil bertarung, Elia berbicara kepada Daud. Daud, berhenti memerintahku. Lebih baik kamu membantuku. Tetapi Daud tidak mau. Tidak, 2 dagger akan menuju ke arahmu dari kiri dan kanan. Kau bisa menangkisnya. Tunggu dalam 10 detik. Dan benar saja, 2 dagger muncul menyerang ke arah Elia. Daud terus memberikan perintah, dan Elia mengeksekusi perintah tersebut. Bagus. Selanjutnya adalah racun pelumpuh. 1 ejektornya ada di sebelah kanan. Hancurkan. Lanjut, hindari 3 panah yang datang dari arahku. Diam di sana. 3, 2, 1. Ada serangan datang dari belakangmu. Saat Elia melihat ke belakangnya, seekor monster langsung menyerangnya. Elia lalu menggerutu. Jika kamu tahu semua, bukankah lebih baik kamu membantuku? Kita bisa melalui ini dengan cepat jika kita bekerja sama. Tetapi Daud hanya bisa tersenyum dan melihat Elia yang sedang bertarung. Dalam hatinya, Daud berpikir, aku ingin membantu, tapi tidak bisa. Aku hanyalah seorang karakter dengan semua stat rank F. Tidak ada kedengkian dalam pertarungan buatan, jadi desperate survival tidak akan aktif. Mereka itu hanyalah makhluk ciptaan yang bertindak sesuai program. Karena desperate survival bukan skill yang OP. Aku harus meningkatkan statku secepatnya. Saat dia sedang berpikir, Elia terlihat buru-buru datang ke arahnya. Melihat hal tersebut, Daud panik. Ternyata, Elia bergerak dengan buru-buru untuk membunuh monster yang ada di belakang Daud. Saat monster terakhir terbunuh, ada notifikasi di ruangan itu. Kecepatan yang luar biasa, kalian memecahkan rekor sebelumnya. Mendengar notifikasi itu, Elia heran. Apa yang terjadi? Aku berjuang sendiri, tapi aku mendapat rekor. Padahal, stage ini ditujukan untuk 2 orang. Tapi, apa yang terjadi? Daud hanya memasang wajah polosnya lalu berkata, sepertinya kita beruntung. Area selanjutnya agak sulit, tapi mari kita berusaha. Semangat! Elia malah semakin terlihat marah saat melihat ekspresi wajah Daud yang biasa saja. Sementara itu di tempat lain, ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Namanya adalah Percy, dekan Spellcraft. Boleh juga. Sepertinya kita harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk pertarungan buatan tahun depan. Bagaimana menurutmu, Konrad? Konrad yang ada di sana langsung menjawabnya. Aku setuju. Bukankah itu dirancang oleh Departemen Knighthood? Terlebih lagi, sepertinya aku beruntung karena orang yang aku incar melakukannya. Percy kemudian bertanya, oh, maksudmu gadis itu? Kandidat warrior selanjutnya? Dia berkembang dengan sangat cepat. Memang layak diperhatikan. Tapi Konrad menyangkalnya. Bukan gadis itu. Tapi bocah ini, Daud Campbell. Percy lalu bertanya dengan serius. Oh, si penipu, itu tadi, hanya memanfaatkan kandidat warrior. Konrad langsung membantahnya. Inilah yang salah dari kalian para mages. Kandidat warrior tidak bisa memecahkan rekor itu sendirian. Dan setelah bilang begitu, Konrad terus memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Orang normal akan melihat bahwa kandidat hero itu lebih kuat dan memainkan peran aktif. Tapi pria itu adalah kuncinya. Penempatan posisi, caranya memberi arahan dengan tepat, dan kemampuannya untuk mengikuti. Semua tindakannya itu sempurna. Semua sudah diperhitungkan, seperti dia sudah bertempur ribuan kali. Konrad lalu mengajak Percy bertaruh. Percy, mari bertaruh. Kalau dari ruang tersebut, Konrad langsung menghubungi Elia dan Daud. Tes, aku Konrad dari Departemen Knighthood. Aku tertarik dengan kalian berdua. Dekan Spellcraft dan aku telah bertaruh. Taruhannya adalah apakah kalian bisa memecahkan rekor yang kami buat untuk murid tahun baru. Kalau kalian berhasil, aku akan mengizinkan kalian membuat satu permintaan pada Percy. Kalau kalian bergeratan, aku tidak memaksa. Rekor kalian saat ini sudah luar biasa. Lagi pula permintaan ini memang di luar logika. Tapi Daud mengiyakan tantangan itu dengan penuh keyakinan. Tak masalah, kami pasti akan berhasil. Mendengar itu, kedua guru akhirnya setuju untuk memulai tesnya. Sementara itu di tempat lain, Elnor bersama si kacamata sedang berlatih. Si kacamata kemudian bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tahu kamu datang kemari untuk menjernihkan pikiran. Tapi bukankah kamu berlebihan akhir-akhir ini? Ada apa? Sambil rebahan dan beristirahat, Elnor menjawab, ada hal yang ingin aku ingat. Saat aku kecil, ibuku mengajariku gerakan ini. Aku tidak mengingatnya. Jadi aku mengulanginya dari awal. Elnor lalu bergumam dalam hatinya. Seekor demon hidup dalam garis keturunan Tristan. Rumor buruk ini punya 2 sisi. Salah satunya adalah kehebatan di luar nalar yang mereka miliki. Satunya adalah ledakan gila yang sesekali muncul. Tampilan eksplosif kekerasan dan degradasi akal. Inilah kenapa meski pencapaian dari keturunan Tristan itu luar biasa, tahun-tahun terakhir mereka sangat sengsara. Melihat Elnor yang terlihat berpikir serius, si kacamata menjadi khawatir. Elnor, bukankah kamu berlebihan? Itu bukan hal serius kan? Elnor lalu mencoba menenangkannya. Jangan khawatir, aku tak memikirkan apapun. Kenapa kau sangat berhati-hati? Sudah kubilang, tidak ada yang menggangguku saat ini.
Si kacamata lalu menjawab, "Sungguh, kalau begitu aku akan mengatakannya. Ini tentang informasi yang kamu minta untuk dilaporkan secepatnya. Aku dengar dari juniorku, tapi Daud Campbell akhir-akhir ini pergi dengan kandidat warrior selanjutnya." Elnor lalu bertanya, "Kandidat warrior selanjutnya? Jadi maksudmu mereka berdua berpasangan?" Si kacamata mengiyakan. "Benar, Elia Crixanax, gadis yang bertarung dengan Daud. Itu karena pertarungan buatan membutuhkan tim 2 orang." Setelah memastikan informasi tersebut, sambil menghela nafas, Elnor berkata, "Jadi begitu. Antaraku ke sana." Kembali ke pasangan Daud dan Elia. Mereka sedang bersiap untuk melaksanakan tes berikutnya. Di sini, Elia bertanya, "Apa yang kamu rencanakan? Aku tahu kalau kamu memang kuat, tapi apa memang layak kita menantang rekor sepanjang masa?" Daud mengiyakan hal tersebut. Elia lalu bertanya lagi, "Kepercayaan dirimu sungguh hebat. Apa ada alasan yang layak untuk melakukan ini?" Dengan tenang Daud menjawab, "Ya, karena kau bersamaku." Elia membalas, "Aku tidak percaya kepadamu." Sementara itu Konrad dari ruangan yang lain bertanya kepada mereka, "Ini Konrad, apa kalian siap?" Elia dan Daud menjawab, "Sudah siap." Konrad kemudian melanjutkan, "Sempurna. Kalian masih bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya saat ini. Tapi, semakin tinggi kesulitannya, semakin banyak bonus poinnya." Daud malah memilih level tersulit. Tolong atur menjadi yang tersulit kalau begitu." Mendengar jawaban yang diberikan oleh Daud, Percy sedikit agak kesal. "Aku tidak percaya pada murid baru ini. Aku suka semangatnya, tapi ini berlebihan. Kesulitan tertinggi itu nyaris mirip dengan pertempuran nyata. Ada kemungkinan mereka akan kehilangan nyawa." Daud yang mendengar hal itu kembali meyakinkan kedua guru tersebut. "Meski begitu, saya percaya tak ada salahnya mencoba." Sementara itu di tempat Elia merasa khawatir. Melihatnya begitu, Daud mencoba menenangkannya. "Jangan khawatir, kandidat warrior. Aku punya rencana." Kembali ke tempat para guru, Percy masih meragukan apa yang akan dilakukannya ini. "Aku tidak percaya padamu, Konrad." Konrad menjawab, "Kau bersikap seolah-olah ini terjadi pertama kali. Padahal kita juga melakukannya tahun lalu." Tetapi Percy tetap tidak terima. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Kali ini mereka bisa meregang nyawa. Sama halnya dengan Percy, Konrad bersikeras dengan pilihannya. "Kita akan melihatnya, Profesor Percy. Aku yakin dia punya alasan atas kepercayaan dirinya. Jika situasinya jadi sangat berbahaya, kita hanya perlu menyelamatkan mereka." Saat dia bilang begitu, sekumpulan monster langsung menyerbu ke arah Elia dan Daud. Dari ruang kendari tersebut, Konrad berteriak, "Mode pembantaian telah aktif. Tunjukkan nilai kalian, murid baru." Saat pertarungan dimulai, ada yang cemas dan ada yang bersemangat. Sementara itu, peranan pertempuran hampir sama dengan pertarungan nyata. Desperate Survival milik Daud mulai aktif. Bahaya terdeteksi. Kami telah memastikan tingkat bahaya yang mengancam nyawa. Dan setelah skill tersebut aktif, Daud langsung berhasil membunuh monster yang datang ke arahnya yang hanya dengan sekali serang. Hal itu membuat Elia dan para guru terkejut. Konrad yang menjadi sangat semangat. "Aku tahu itu. Inilah yang kutunggu-tunggu. Apa kau melihatnya, Percy?" Percy yang melihat kejadian tersebut masih tidak percaya. "Tunggu. Bagaimana bisa? Bukankah dia tidak berguna?" Sambil terus memperhatikan pertarungan tersebut, Konrad menjelaskan, "Dia hanya pura-pura saja. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga akan melakukan hal yang sama saat aku tak merasakan kemampuannya. Semakin lama waktu berlalu, semakin kuat monster yang maju. Jadi, mereka akan tumbuh lebih kuat bersama." Dan saat para guru sedang berdiskusi, di tempat ujian, Elia dan Daud sudah mengalahkan semua monster. Dan sekarang mereka akan mengalahkan monster terakhir. Daud langsung melompat dan menggunakan sebuah teknik, Tristan Sword Technique, La Volpe. Dengan teknik itu dia berhasil mengalahkan monster terakhir. Kemudian sistem langsung memberi mereka pemberitahuan. "Selamat, tunggu, kemampuannya luar biasa. Daud Campbell dan Elia Crixanax, mereka telah memecahkan rekor sepanjang masa." Tapi saat mereka sudah selesai, tubuh monster yang besar tidak disadari akan menimpa Daud. Elia langsung mengingatkannya, "Daud, awas!" Untungnya saat monster tersebut akan menimpa, Konrad dengan cepat datang ke sana dan menghancurkan tubuh monster itu. Setelahnya Konrad langsung memberi selamat. "Bravo, sepertinya kalian sudah memecahkan rekor baru yang akan awet untuk beberapa tahun ke depan. Siapa sangka murid baru akan mengalahkan monster buatan ini seperti mencabut rumput. Terima kasih atas kerja kerasmu, kandidat warrior. Aku menang, Percy." Dan saat itu Profesor Percy juga hadir di sana. Dan sesuai kesepakatan awal, mereka berdua akhirnya mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Elia sangat senang melihat surat yang ada di tangannya. Peminjaman satu item dari Vision Warehouse, dan kita bisa meminta ability apapun pada Dekan Spellcraft. Ini luar biasa. Daud juga berkata, "Ini bukan sesuatu yang bisa diakses oleh murid baru. Kita mendapat beberapa hadiah kan?" Elia kemudian berbicara kepada Daud. "Tapi Daud, aku memperhatikan ini sebelumnya. Tapi kenapa kamu bisa selalu tenang? Maksudku, apapun yang terjadi,
Kamu seolah-olah mengerti cara menyelesaikan situasi ini atau semuanya sesuai rencana. Caramu bertindak memiliki nuansa seperti itu. Daud hanya diam saja dan tidak menjawabnya. Tapi dalam hatinya dia berkata, tentu saja, aku sudah mengetahui semua hal. Dan saat dia sedang melamun, Elia mengajaknya untuk tos. Hei, bukankah semua orang melakukan ini saat mereka berteman? Salam tinju. Daud segera membalasnya dan langsung menempelkan tinjunya dengan tangan Elia. Sudah, kalian menjawab, baiklah, sampai ketemu besok, Daud. Setelah bilang begitu, kalian langsung pergi dari sana. Dan tanpa disadari, Elnor yang melihatnya langsung bertanya, aku tak tahu, dia orang yang friendly atau aneh. Daud yang belum menyadari hal itu hanya menjawabnya, iya kan? Aku juga berpikir seperti itu. Tunggu, ketua OSIS. Barulah setelah dia menjawabnya, dia menyadari kehadiran Elnor. Elnor langsung bertanya lagi, apa kamu menyukainya? Tapi Daud hanya diam saja dengan wajah polosnya. Elnor lalu memastikan lagi, akan kuulangi sekali lagi, apa kamu menyukainya? Dan saat pertanyaan kedua ini, Desperate Survival mulai aktif. Dia memunculkan beberapa kali notifikasi. Daud lalu berpikir, sepertinya aku harus mengatakan sesuatu. Daud kemudian dengan malu-malu berkata, ketua OSIS, meski aku berlatih dengan Elia selama ini, aku ingin berjumpa denganmu. Tiba-tiba, tapi setelah beberapa saat, Elnor tersenyum kecil. Jadi maksudmu kamu merindukanku selama ini. Kenapa begitu? Daud menjawab, iya, itu benar. Oh iya, soal itu, aku juga penasaran kenapa aku merindukanmu. Tapi saat mereka sedang canggung, Elnor langsung berkata, lupakan, mungkin ini salah satu dari ikatan teman. Aku mengerti, mungkin karena aku menyelamatkanmu di kereta itu. Ya, cukup ingat daftar prioritas saja. Jangan khawatir, aku kemari karena ingin memberimu ini. Elnor memberikan sebuah amplop kepada Daud. Daud dalam hatinya bertanya-tanya, apa ini? Surat cinta? Tantangan? Apa ini? Ini tidak pernah terjadi di cerita aslinya. Saat Daud sedang melamun, Elnor berkata, aku berencana untuk memberikan ini besok, tapi pastikan untuk membukanya saat kamu sendirian. Setelah bilang begitu, Elnor langsung pergi meninggalkan Daud. Daud juga pulang untuk beristirahat. Sesampainya di kamarnya, dia membuka surat dari Elnor. Dia ingin aku menjadi partnernya. Besok adalah pesta penyambutan murid baru. Aku lupa, menjadi partnernya bukan masalah. Aku hanya perlu menghabiskan waktu bersamanya selama pesta. Masalah sesungguhnya adalah penalti jika aku menolak tawarannya. Tidak hanya menurunkan affection level. Hal itu mungkin bisa menyebabkan orang lain memusuhiku. Dan saat dia sedang berpikir, ada seorang yang mengutuk pintu kamarnya. Dengan segera, Daud membuka pintu itu. Ternyata yang datang saat itu adalah Elisha. Daud berkata, sudah kuduga. Elisha kemudian menjawab dan memberikan surat. Kamu cepat tanggap, Daud. Ini. Tanpa sengaja Daud menjawab dengan spontan. Ini lagi. Elisha yang mendengar itu juga langsung bertanya, apa maksudmu lagi? Apa seseorang juga memberimu hal ini? Daud langsung mengelak. Tidak, maksudku, ini apa? Dengan wajah yang ceria, Elisha menjawab, bagaimana? Kejutan. Aku berubah pikiran selama pertarungan buatan. Aku harus kabur. Ini semua karena aturan ketua OSIS yang aneh itu. Tapi cepat baca itu. Elisha langsung pergi setelah bilang begitu. Daud segera kembali ke kamarnya dan memegangi kepalanya. Kenapa banyak sekali orang aneh di dunia ini? Aku penasaran isinya. Sepertinya permintaan partner juga. Tidak, mungkin saja ini tantangan duel dari Elisha. Tapi dia bilang ini adalah kejutan. Wajah Daud langsung pucat saat mengingat itu. Dan saat dia membuka suratnya, Daud kaget karena itu adalah permintaan menjadi partner juga. Permintaan menjadi partner, bos berakhir versus protagonis. Mendapati dua undangan untuk menjadi partner mereka. Dari dua orang berpengaruh dalam cerita. Membuat Daud kebingungan. Ini tidak terjadi di cerita utama. Kenapa mereka tidak memberiku opsi mudah? Jika aku memilih Elnor, aku akan dianggap sebagai penjahat oleh protagonis. Tapi jika aku memilih Elia, aku akan dianggap musuh oleh bos terakhir dan mungkin saja aku akan mati karena daftar prioritas. Atau apalah itu. Bagaimana jika aku menolak mereka berdua? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ini pasti terjadi karena mereka berdua masih berada di tahap tertarik. Ini bencana. Apa aku harus menerima mereka berdua? Dan tak terasa, pesta penyambutan murid baru akhirnya tiba. Semua orang sudah hadir di sana di pesta yang megah itu. Terlihat para pengatur acara sedang mengatur jalannya acara dan mengarahkan para murid. Elia juga sudah hadir bersama Daud. Ada banyak orang. Tempat ini sangat padat. Terima kasih telah menerima tawaranku, Daud. Daud hanya menjawab singkat dan mengiyakan saja. Sebelumnya, sebelum pergi ke pesta, Daud sudah menyiapkan sebuah rencana. Dia membeli skill bernama Clone Walker, mendapatkan kemampuan untuk menciptakan klon. Buff akan diterapkan. Beberapa notifikasi juga ikut muncul, event double date. Anda memutuskan untuk pergi berkencan dengan mereka berdua. Luar biasa, jangan ketahuan sampai event selesai. Penalti akan dikenakan jika gagal. Sambil memilih beberapa opsi, Daud berpikir, aku harus menggunakan seluruh poin yang kupunya. Meski itu hanya menggantikanku, mungkin ini akan berhasil. Meski ada banyak orang, rencana ini bisa jadi gagal. Aku akan gagal jika seseorang melihatku dan klonku di satu tempat. Dan saat dia sedang mengatur, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara monster yang mengaum.
hanya monster dari luar. Sepertinya mereka berencana melakukan eksperimen tapi monster itu kabur. Event utamanya akan dimulai, dan aku hanya perlu bertahan. Elnore dan Elia. Seharusnya tidak terlalu buruk kan? Di saat Daud sedang membeli feromon, Elnore datang ke sana dan mengagetkannya. Ketemu, bawa apa ini? Apa kau menyemprotkan sesuatu? Dengan wajah panik, Daud menjawab, tidak, bunga-bunga di sekitar sini beraroma wangi. Tapi Elnore tidak bisa dibohongi. Dengan tersenyum dia menjawab, aku yakin itu berasal darimu. Tapi aroma ini membuatku gila. Dan saat dia sedang berngobrol, sistem memberikan notifikasi. Efek feromon telah diterapkan kepada target Elnore. Target mencoba tidak semakin tertarik kepada Anda. Tetapi situasinya berbeda. Elnore malahan sepertinya semakin terlihat tertarik kepadanya. Sambil melirik sedikit, Elnore berkata, Daud Campbell, aku awalnya memang tidak menyadarinya. Tapi ternyata kamu lebih gagah dari dugaanku. Daud hanya bisa diam sambil terkejut mendengar apa yang dibicarakan oleh Eleanor. Untuk mengatasi kecanggungan saat ini, Daud langsung mengajaknya pergi. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Kita bisa melihat-lihat toko di sana. Eleanor mengiyakan saja, silahkan pimpin jalannya. Dan saat dia mulai berjalan, dia juga berpikir tentang klonnya. Sekarang, harusnya si klon dan Elia akan bertemu. Aku harus memastikan kita tidak berpapasan. Kuharap hari ini berjalan lancar. Mungkin tidak akan ada insiden apa-apa. Apa hari ini? Semua yang perlu kulakukan hanyalah mengantar mereka berdua. Untuk mengulur waktu, Daud mengajak Eleanor jajan. Hei, bagaimana kalau kita cari jajanan dulu? Mari kita coba sate babi hutan ini. Eleanor hanya manut saja dengan ajakan Daud. Daud berpikir bahwa makanan ini tidak bagus untuk Eleanor. Jadi dia berharap ini akan mengurangi tingkat feromonnya. Tapi sesuatu yang berlawanan terjadi, Eleanor malah menyukainya. Kok kamu bisa tahu aku suka ini sih? Atau ini cuma kebetulan saja? Sambil menikmati jajanan tersebut, mereka pun pergi ke tempat lain. Dan setelah berjalan beberapa saat, Eleanor berhenti. Tampaknya mereka menjual aksesoris di sini. Hei, anak baru, apa kamu mau sesuatu? Daud menolaknya dan berniat membelikan Eleanor sesuatu. Tidak, tetapi biar ku berikan sesuatu untukmu. Daud lalu memilih barang yang akan dia beli. Sambil berpikir, memberikan hadiah untuk Eleanor tidak mungkin. Aku harus menurunkan afeksinya. Aku harus memberikan hadiah terbaru padanya. Dan setelah lama memilih, akhirnya pilihannya jatuh pada sebuah kancing. Kancing ini oke juga. Bagaimana menurutmu? Di luar dugaan lagi, Eleanor mana terlihat sangat menyukainya. Dengan wajah malu-malu, Eleanor menjawab, aku sebenarnya perlu kancing baru untuk salah satu bajuku. Setelah puas berjalan-jalan, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dalam kesempatan itu, Eleanor bertanya, ngomong-ngomong, apa kamu sudah memilih jurusanmu? Daud menjawab, iya, aku akan mengambil teologi. Mendengar itu, Eleanor memberi saran, teologi? Coba pikirkan lagi, dengan bakatmu itu, kamu harusnya bisa masuk Departemen Knighthood. Daud hanya menjawab singkat, ada alasan kenapa aku ingin masuk teologi. Eleanor semakin penasaran dan bertanya lagi, apa ada yang ingin kamu pelajari? Kali ini Daud memberikan alasannya. Untuk melindungi orang-orang yang kusayangi, aku harus belajar dari sana. Karena masih penasaran, Eleanor terus bertanya, apa yang mau kamu lindungi? Sambil menundukkan pandangannya, Daud menjawab, sejak aku kecil, ada hal yang perlu aku lindungi. Setelah bilang begitu, Daud juga berpikir, nyawaku dan keruntuhanmu. Holy skill itu cocok untuk bertahan hidup. Aku membutuhkannya untuk mendapat ending yang kuinginkan. Event yang akan datang adalah insiden Secret Society. Boss chapter ini lemah terhadap holy skill. Dan saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, Eleanor memberikan pertanyaan yang sulit dijawab. Apa itu ada hubungannya denganku? Aku tahu bahwa keluarga Tristan dikutuk. Iya, maksudku, kutukan yang membuat anggota keluargaku berubah menjadi orang gila. Tapi, bukankah satu-satunya cara menangkal kutukan itu adalah dengan memperkuat mentalmu? Apa kamu tahu solusinya? Angel's Blessing. Daud langsung menjawab, itu adalah mujizat yang terjadi saat dua Archangel memberikan berkat mereka pada seseorang. Setidaknya begitu yang kudengar. Dengan tatapan tajam, Eleanor mengiyakan. Iya, solusinya sangat-sangat susah. Itulah kenapa meski Tristan selalu berusaha sebaik mungkin, kami terus ditakuti masyarakat. Jadi kenapa kamu bisa terus dekat denganku begini? Kenapa kamu terus ada saat aku menjadi target pembunuhan? Apa yang kamu rencanakan? Sambil memalingkan pandangannya, Daud menjawab, ya hal yang ingin kulindungi ini adalah dirimu. Eleanor kembali memastikan, apa arti dirimu bagiku sampai-sampai ingin melindungiku begini? Daud menjawab dengan jujur, kalau aku tidak melindungimu, maka aku akan mati. Aku tidak punya alasan lain. Setelah mendengar itu, Eleanor tidak bertanya lain-lain lagi. Dia malah mengutarakan pendapatnya tentang Daud. Aku tahu kalau kamu pria aneh, tapi tidak kusangka kalau kamu benar-benar seaneh ini. Daud juga mengiyakan hal tersebut. Dia menjawab, aku sudah sering mendengarnya. Sementara itu, di tempat Elia.
Mereka sedang berjalan-jalan ke arah lain. Untuk mencairkan suasana, Elia berbicara kepadanya. Wah, kenapa kita ada di ruang bawah tanah? Tapi Daud terlihat sedang melamun dan tidak menjawab. Dalam hatinya Elia berpikir, apa dia marah? Kenapa dia tidak berbicara? Aku harus mendekatinya untuk mencari informasi soal keluarga Tristan. Aku tidak tahu cara berbicara dengan pria sepertinya. Tidak, lebih tepatnya aku tidak tahu cara bersikap pada pria secara umum. Aku bisa gila. Omong-omong, tempat apa ini? Mereka semua monster yang masih hidup. Terlihat di tempat yang mereka kunjungi itu, banyak monster yang berada di dalam kandang. Elia lalu mengajak Daud mengobrol lagi. Sepertinya mereka digunakan untuk eksperimen akademi. Para profesor tidak bertanggung jawab. Kenapa mereka membiarkan para monster ini di ruang bawah tanah begini? Hah? Bahkan ada monster yang cukup besar. Tertarik melihat monster tersebut, Elia melihat lebih dekat. Loh, mereka juga tidak dirantai ya? Tapi saat dia sedang melihat dari dekat, sebuah alat yang sudah terpasang pada kandang itu tiba-tiba meledak. Daud yang mengetahui hal itu langsung menyelamatkan Elia dari ledakan tersebut. Ledakan tersebut membuat semua orang termasuk yang ada di pesta kaget. Kembali ke Elia. Elia bertanya, Daud, kenapa? Daud hanya menjawab singkat, ini tugasku. Elia kembali bertanya, hah, apa maksudmu Daud? Tapi saat dia sedang bertanya, Elia langsung tersadar bahwa para monster yang terlepas di sana sudah bersiap menyerang. Dia langsung mengambil sebuah batang besi yang berserakan dan berdiri. Phew, terima kasih sudah melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Sementara Elia bertarung di bawah tanah, Daud yang berada di tempat pesta mendapatkan sebuah notifikasi quest. Main quest monster telah muncul. Selesaikan masalah ini. Kalau terlalu banyak orang yang mati, Anda akan mendapatkan penalti besar atas kejadian ini. Hadiah, material equipment eksklusif. Setelah mendapatkan main quest tersebut, Daud langsung berlari meninggalkan Elnor sambil meminta tolong kepadanya. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Ketua, aku butuh kau untuk pergi mencari salah satu dari priest. Melihat kepergiannya tiba-tiba, membuat Elnor bertanya-tanya dan mencoba menghentikan Daud. Tapi Daud tetap pergi dan kembali meminta tolong. Kumohon, kita harus melindungi para murid. Sementara Elnor pergi, Daud saat ini sudah sampai di lokasi Elia. Elia, para monster yang bebas, apa ini sudah? Elia sedang duduk di sana, lalu menatap Daud dan menjawab, kamu sudah bangun. Syukurlah, aku melewatkan salah satu monster yang besar. Saat dia melihat Elia, sebuah notifikasi muncul. Affection level Elia Crixanax telah meningkat. Curiosity berubah menjadi interest. Main scenario telah diubah. Saat dia sedang memperhatikan situasinya, Elia dengan susah payah berusaha memberitahu Daud, seharusnya entah di mana, ada di lantai 1. Sebaiknya kita segera menghentikannya. Sepertinya aku istirahat dulu. Daud lalu bertanya, apa kau tak apa, Elia? Dalam hatinya dia bergumam, saat ini main senario jadi prioritas. Kalau aku gagal, aku akan mendapatkan penalti besar. Aku harus mencegah itu agar tidak terjadi. Sementara itu di ruangan atas, orang-orang sedang panik dan ada orang yang sedang berusaha melindungi mereka. Tunggulah sampai para profesor dan Knight tiba. Pastikan pelindungnya tidak hancur. Sementara itu, priest yang dibawa oleh Elnor sudah tiba. Saat sampai di lokasi, dia langsung berkata, baik kanselir ataupun Profesor Kungrat, keduanya tidak ada di sini saat ini. Kalaupun ada, kita tidak bisa menggunakan Angel's Blessing. Mendengar itu, Elnor tidak terima. Kamu menyebut dirimu priest? Ada murid di sana. Priest itu lalu menghela nafas dan mengeluh. Kau melontarkan kata-kata yang begitu jahat pada Profesor Nona Elnor. Pelindung tingkat tinggi seperti Angel's Blessing tidak bisa digunakan sembarang orang. Para Knight seharusnya datang sebentar lagi. Kita tunggu saja mereka. Karena ini, aku mencoba menghentikan mereka bereksperimen menggunakan monster-monster itu. Sudah kuduga, seharusnya kami tidak memberikan hak itu kepada keluarga Tristan. Elnor merasa kesal saat mendengar itu. Saat mereka sedang berdebat, dari ruangan bawah tanah, Daud bergerak dengan cepat melewati mereka. Sambil merampas kalung milik priest, Daud berkata, aku yang akan menanganinya. Priest tersebut kaget dan langsung memarahi Daud. Siapa itu? Awas kalau sampai tidak dikembalikan. Kau ini masih murid. Apa kau bahkan tahu apa itu blessing? Elnor yang ada di sana pun hanya bisa melihat kepergian Daud dan tidak berbuat apa-apa. Saat Daud pergi, artefak miliknya bereaksi. Ultima of Divinity telah digabungkan dengan Priest's Rosary. Skill yang bisa digunakan Asceticism, Holy Shield. Situasi darurat terdeteksi. Bahaya mengancam jiwa. Desperate Survival telah diaktifkan sebagai X-Rank. Daud terus bergerak maju melewati monster beruang. Seorang penjaga yang ada di sana bertanya, hei tunggu, kenapa kau tidak melarikan diri? Daud langsung menjawab, aku akan mencoba mengulur waktu. Keluarkan para siswa dari sini. Setelah bilang begitu, Daud langsung berpaling dan menghadapi monster beruang. Daud langsung menggunakan Holy Barrier. Sebuah cahaya emas langsung mengelilingi dirinya, juga terbentuk sepasang sayap di belakang Daud. Melihat apa yang dilakukan Daud, orang-orang di sana terkejut. Apa itu? Angel's Blessing? Bagaimana mungkin murid biasa bisa menggunakannya? Termasuk si priest yang arogan. Dia juga sangat terkejut dan langsung menggerutu. Idiot itu? Apa dia tahu, priest resmi bahkan harus melalui berbagai doa untuk bisa menggunakannya? Sementara Elnora sambil memperhatikan Daud, dalam hatinya dia berbicara. Setelah semua yang terjadi, aku bahkan tidak kaget lagi. Aku telah melihatnya menyembunyikan potensi aslinya berkali-kali. Sementara Daud sedang bertahan,
Pris arogan ini memakinya lagi. Bagaimana bisa monster bodoh itu tidak bisa menghancurkan pelindung sesimpel itu? Murid idiot itu juga yang menggunakannya. Dan saat dia bilang begitu, dari belakangnya Elia langsung membuatnya pingsan. Ah, apa benar kamu ini profesor? Kamu bahkan tidak membantu apa-apa. Elnore yang melihatnya langsung bertanya, dan kamu ini, kenapa lama sekali? Elia menjawab, maafkan aku, Ketua OSIS. Dia ini jelas-jelas tidak berguna bagi kita. Aku pingsan di ruang bawah tanah. Oh, aku baru saja naik. Lupakan saja. Dia itu, Dabut, langsung menggunakan blessing seperti itu. Dia bahkan bukan priest. Katanya perlu setidaknya 10 tahun untuk bisa menggunakannya. Tapi bagaimana ini mungkin? Mendengar itu, Elnore langsung kepikiran energi suci yang bisa digunakan setelah latihan 10 tahun. Elnore juga langsung memikirkan saat Daud bercerita tentang alasannya ingin melindungi semua orang. Elia yang melihat Elnore diam saja, kembali berbicara. Bahkan kalau itu adalah blessing simpanan, seharusnya ada batasan akan betapa besar potensialnya yang bisa dia kendalikan. Enak ya kamu? Elnore langsung memandang sinis dan bertanya, apa maksudmu itu? Elia menjelaskan. Dia melakukan semua ini demi keluarga Tristan dan kamu. Kalau tidak ada alasan lain mengapa dia mau melakukan semua ini. Telah mendengar penjelasan Elia, Elnor jadi mengerti. Dia bergumam dalam hatinya. Aku sudah menduganya dari awal. Tapi, kamu ini benar-benar orang yang aneh. Elnor langsung menghunus pedangnya saat ini. Setelah melihat Daud yang mulai kewalahan, Elnor langsung bergerak menyerang monster beruang. Monster beruang itu langsung terjatuh, dan perhatiannya kini fokus kepada Elnor. Saat monster beruang itu bangun, dia langsung mengejar ke arah Elnor. Elnor yang melihat itu langsung bersiap menyerang lagi. Saat melihat kuda-kuda yang digunakan oleh Elnor, Daud menyadari sesuatu. Bukankah itu Tristan Sword teknik yang asli? Setelah bersiap cukup lama dan master beruang itu sudah masuk jarak serang, Elnor langsung mendaratkan teknik pedang tersebut. Trampolina. Dengan tebasan terakhir itu, Elnor berhasil menjatuhkan monster beruang tersebut. Bukannya senang, Daud yang melihat hal itu malah kebingungan. Levelnya jauh berbeda dengan skill yang aku tiru. Tunggu, bukankah di game aslinya Elnor tidak terlibat dalam event-event semacam ini? Dan saatnya sedang berpikir, sebuah notifikasi dari sistem muncul. Main quest Monster Subjection. Jumlah korban adalah 0 orang. Sungguh pencapaian luar biasa. Waktu hingga para naik tiba, 30 detik. Setelah membaca pemberitahuan itu, Daud kembali memastikan situasinya. Semua profesor yang ingin bereksperimen terhadap para monster adalah pendukung keluarga Tristan. Kalau Elnor terlibat, maka secara tidak langsung dia mengakui kekurangan keluarganya. Elnor tidak mau ikut campur dalam urusan politik. Jadi kenapa dia membantu kita? Aku tidak mengerti. Lebih baik aku selesaikan quest ini sekarang juga, baru memikirkannya nanti. Saat semua orang sedang mengevakuasi diri mereka, Elnor baru saja menyarungkan pedangnya kembali. Dan saat itu, monster beruang tadi kembali bangkit dan akan menyerang Elnor. Melihat hal itu, dengan cepat Daud bergerak maju ke belakang Elnor dan langsung menggunakan Holy Shield. Tetapi karena dia sudah kelelahan dan serangan kali ini cukup kuat, Daud langsung tumbang setelah menghalau serangan itu. Setelah kejadian itu, Daud langsung dievakuasi dan dibawa ke ruangan untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Daud terbangun. Dan saat dia baru saja bangun, seseorang menyapanya, "Kamu sudah bangun?" Daud langsung bertanya kepada orang itu, "Pak, para monsternya?" Dan Elnor, orang itu menjawab, "Para monster berhasil dikalahkan, dan Elnor juga baik-baik saja." Daud Campbell, tentu saja semua murid juga selamat. Apa kamu kaget atas kunjunganku ini? Aku tidak sempat berbicara denganmu setelah duel murid baru waktu itu. Ternyata orang yang bersama Dawa adalah orang penting. Dia bernama Kanselir Atalante. Daud kemudian menjawab, "Aku tidak apa-apa." Dia bertanya dalam hatinya, "Atalante Swansong, manusia abadi yang sudah hidup 1000 tahun. Kenapa dia mengunjungiku? Apa karena aku menggunakan Angel's Blessing?" Saat dia sedang berpikir sendirian, Kanselir Atalante kembali berbicara, "Aku datang untuk mengabarkan berita buruk dan berita yang lebih buruk daripada itu. Mana yang ingin kamu dengarkan terlebih dahulu?" Daud langsung bertanya, "Apa berita buruknya?" Kanselir Atalante menjawab, "Kamu menjadi pusat perhatian semua orang. Belum pernah ada murid yang selalu terlibat dalam insiden dan kecelakaan seperti dirimu. Berdasarkan pengalamanmu, dengan kesialanmu itu, kamu akan terus mengalami nasib malang. Dan berita buruk lainnya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang sang demon."